Langsung saya buka ya, langsung saya masih 5 orang dengan Bu Yuli ya sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya, dalam kondisi baik dan alhamdulillah sehat semuanya beserta keluarga. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini adalah perkuliahan kita yang pertama, ada analisis obat dan makanan, ya analisis obat dan makanan. eh, Melanjutkan yang kemarin telah di kuliah bersama Bu Farisya. Yang ngajar dua, saya sama Bu Farisa. Setelah meet itu saya yang mengajar. Jadi nanti perkuliahan kita sekali kuliah 2 kali pertemuan, sehingga mungkin kita hanya perlu 3 kali pertemuan, 3,5 ya mungkin ya. Ya, itu. Eh, untuk apa namanya? Kali ini eh, nanti Bu Yuri akan mengajarkan yodometri 2 kali pertemuan itu kalau bisa nomor 1, 2, 3 itu adalah bisa sudah 2 kali pertemuan selesai ya, atau mungkin eh, apa pertemuan kalau satu SKS jadi 1, 2, 3 itu kalau bisa maksud saya 2 kali pertemuan selesai gitu ya maksudnya, tapi coba nanti kita lihat. Jadi yodimetri Bu Yuli 2 kali pertemuan, bromatometri 2 kali, permangano serimetri 1 kali, kompleksometri 1 kali, gravimetri 1 kali. Jadi total nanti pertemuan kita ada 7 kali pertemuan, satu SKS pertemuannya 50 menit. Hari ini Bu Yuli menghendaki 2 kali pertemuan, berarti kita akan berkuliah selama 100 menit begitu ya. Nanti nilai sama Bu Yuli 37%, Bu Farisa itu 37%, dan ada tugas penilaian tugas dan kehadiran. Ya. Kali ini yodimetri dan yodometri, ini pertemuan 1 dan 2 ya. Nah, pendahuluan yodimetri itu titrasi langsung dan larutan bakunya yodium. Ini kemungkinan untuk yodimetri kalian sudah melakukan mungkin ya, kalau seandainya kemarin yodimetri termasuk pilihan untuk dilakukan praktek secara offline. Ya, yodometri merupakan suatu titrasi tidak langsung yang diterapkan kalau yodimetri itu titrasi langsung, kalau yodometri tidak langsung, di mana larutan baku yodium ini terhadap senyawa dengan potensial reduksi lebih rendah. Larutan baku akan langsung ketemu dengan sampel itu kalau pada yodimetri. Yodometri merupakan titrasi tidak langsung yang diterapkan terhadap senyawa mempunyai potensial reduksi tinggi. Nah, yodium yang dibebaskan dititrasi dengan larutan baku natrium tiosulfat. Larutan baku tidak langsung bertemu dengan sampel, maka disebut titrasi tidak langsung. Itu Ya, bedanya. Jadi, itu. larutan baku yodimetri itu dengan larutan baku yodium. Kalau pada iodometri larutan tidak apa larutan titrasi tidak langsung dengan larutan bakunya adalah natrium tiosulfat. Nah, potensial reduksi ditunjukkan ini loh, E sama dengan plus 0,54 volt. Itu besarnya potensial reduksi, E itu dianggap 0,54 volt. Pasangan redok itu kalau I2I untuk yodium dan yodida punya potensial oksidasi yang relatif rendah. Harga potensial oksidasi menunjukkan bahwa I2 itu memiliki oksidator lemah dan ion yodida juga reduktor lemah. Ini sama-sama lemah ya. Nah, I2 oksidator lemah dan reduktor lemah. Ini kalau direaksikan seperti ini. I2 plus reduktor ya, I2 adalah oksidator lemah. Kemudian terus ion iodida reduktor lemah. Ya, reduktor lemah. Jadi oksidator lemah bereaksi dengan reduktor membentuk ion yodida ya.
ion yodida dan oksidator lemah. Catatan, reaksi oksidasi terjadi peningkatan bilangan oksidasi atau bilok. Sedangkan pada reaksi reduksi terjadi penurunan bilangan oksidasi. Contohnya, I2 ini muatannya 0. I-. Seterus I2 berubah menjadi 2I negatif. Nah, di sini artinya mengalami penurunan bilangan oksidasi. Ya, mengalami penurunan bilangan oksidasi. I2 menjadi 2I negatif 1. Karena dari 0 muatannya awalnya. Itu penurunan bilangan oksidasi. Kalau penurunan bilangan oksidasi, maka reaksinya adalah reaksi reduksi. Sebaliknya, ini kan panahnya bolak-balik ya. Nah, kalau panah yang ke kiri, dari 2I negatif, bereaksi ke arah kiri menjadi I2 0 muatannya, maka itu disebut reaksinya adalah mengalami reaksi oksidasi. Karena mengalami peningkatan bilangan oksidasi, maka itu namanya reaksi oksidasi. Kalau mengalami penurunan bilangan oksidasi, maka reaksinya adalah reduksi. Turun bilangan oksidasi berarti reduksi, naik bilangan oksidasi berarti oksidasi reaksinya ya. Oke, ini tadi keterangan yang reaksi di atas berjalan ke kanan ya, ditentukan punya potensial oksidasi lebih rendah dari 0,54. Jika potensial oksidasi lebih tinggi, maka reaksi akan berlangsung ke arah kiri jika lebih tinggi. Nah, titrasi iodimetri itu dilakukan terhadap zat-zat reduktor kuat yang potensial oksidasinya lebih rendah dari sistem I2I negatif. Misalnya vitamin C, tiosulfat, arsenit, sulfida, sulfit ya. Itu contoh-contoh zat-zat yang bisa dititrasi secara iodimetri. Ya, iodimetri termasuk jenis titrasi langsung karena ketika titrasi dilakukan, larutan baku langsung bertemu, bereaksi dengan sampel. Tuh ya, langsung tuh enak. Baku, sampel ketemu bereaksi, selesai. Nah, iodimetri adalah titrasi dengan menggunakan bakunya I2, larutan baku yang digunakan iodium I2 ya, yang bersifat oksidator. Kan larutan bakunya bersifat oksidator, maka sampelnya bersifat reduktor. Pada saat endpoint atau titik akhir titrasi, perubahan warna terjadi dari bening menjadi biru keunguan. Ya, dari bening menjadi biru keunguan. Ini diketahui kelarutan yodium rendah dalam air, maka I2 dibuat dengan menambahkan Ki berlebihan sehingga terjadi reaksi seperti ini. Redok ya I2 tambah I negatif menjadi I3 negatif atau triiodida. Ya. Kelebihan ion yodida dapat menggeser reaksi ke arah kanan. Akibatnya dalam larutan itu yodium berada dalam bentuk triiodida. Nah, penggunaan yodium untuk titrasi ada dua sumber kesalahan yang perlu diperhatikan. Hilangnya yodium karena mudah menguap dan yodida dalam larutan asam mudah dioksidasi oleh udara. Jadi yodium dalam proses itu bisa hilang kelemahannya ya. Dan dia juga dalam larutan asam mudah teroksidasi oleh udara. Hal ini jadi bisa diatasi ini untuk penguapan yodium ya, itu bisa diatasi dengan kelebihan yodida, terbentuk ion triodida. Nah, kemudian cara mengatasinya yang lain, titrasi harus dilakukan dalam elemen air tertutup untuk mencegah hilangnya yodium karena terjadinya penguapan. Nah, reaksi ini dikatalisasi oleh ion dengan valensi tertentu, terutama tembaga ya, ion itu dan sinar matahari. Oleh karena itu, titrasi tidak boleh dilakukan pada cahaya matahari langsung. Makanya yang ideal itu kalau titrasi redok
itu ada dengan permanganometri, iodimetri, iodometri. Memang idealnya harusnya menggunakan ini apa namanya buret amber glass. Buret amber glass itu buret yang berwarna coklat yang itu akan melindungi larutan dari sinar matahari. Tetapi kalau kita praktikum repot banget ya. Nanti kan praktikum ini ganti buret, praktikum ini ganti buret itu memang repot. Makanya kita terus menggunakan buret yang buret hmm, apa namanya buret yang bisa dipakai semuanya. Jadi yang bisa dipakai semuanya. Kalau indikator ada indikator yang bisa dipakai semua itu indikator apa? Yang bisa ada 0 sampai 14 ada surat-suratnya itu pakai universal ya. Jadi kita akhirnya kalau di lab ya biar praktis menggunakan juga menggunakan buret universal yang bisa dipakai untuk semua. Titik akhir titrasi ditetapkan dengan bantuan indikator kanji atau amilum yang baru yang memberikan warna biru dengan sedikit iodium bebas. Jadi indikator harus baru ya, amilum itu hanya tahan seminggu paling ya. Lebih dari itu sudah tidak bagus lagi digunakan sebagai indikator. Ini elemen air bertutup yang digunakan. Ini iodine flash, boleh. Elemen air bertutup, boleh ya. Terus titik akhir titrasi tidak berwarna bening dari tidak berwarna atau bening. Jadi endpoint pada titik akhir titrasi iodimetri sebentar saya tambahi ya ini. Nah, endpoint endpoint titrasi iodimetri ya. Endpoint titrasi iodimetri atau titik akhir titrasi. Endpoint literasi iodimetri atau titik akhir literasi itu ditandai dengan perubahan warna dari tidak hmm, ditandai dengan nanti banyak banget berarti ya. Nggak usah sudah seperti ini aja titik dua aja ya. Nah tidak. Jadi endpoint literasi iodimetri titik akhir literasi itu dari tidak berwarna menjadi tidak berwarna atau bening menjadi biru. Tidak berwarna, kemudian berubah menjadi biru gitu ya. Itu untuk iodimetri. Nah, indikator iodimetri itu amilum baru ya. Itu kanji atau yodium, amilum, kok yodium, kanji atau amilum, adanya iod memberikan kompleks warna biru kuat. Amilum atau kanji tambah I2 berlebihan membentuk iod amilum warna biru. Nah, indikator amilum diberikan sebelum literasi dimulai. Jadi indikator amilumnya diberikan sebelum literasi dimulai atau sebelum literasi itu sudah ditetesi indikator amilum kemudian dilakukan literasi. Endpointnya bening sampai warna biru gitu ya. Nah, contoh penelitian. Nah, ini contoh penelitian dan analisis iodimetri untuk obat dan makanan. Ini saya tulis ya, perbandingan kadar vitamin C pada buah naga, daging putih, dan daging merah berasal dari Dekso Kulon Progo dengan metode iodimetri. Ini yang kakak tingkat kalian itu melakukan itu. Ada lagi itu bimbingan Bu Yuli ya. Ada lagi penetapan kadar vitamin C pada beberapa sari buah jeruk dengan metode iodimetri. Hendy Mardika 2014 ya. Kemudian perbandingan kadar vitamin C pada sari buah jambu merah dan biji putih, jambu biji merah, jambu biji putih ya. Bukan biji sebenarnya, jambu merah, jambu putih ya. Metode iodimetri. Liana Restiana Dewi 2015 itu contoh. Ada lagi perbandingan kadar vitamin C pada sari buah nanas masak dan mentah ya dengan metode iodimetri oleh Slamet Yulianto. Ini beberapa contoh penelitian kakak tingkat kalian. Ya. Nah, perhitungan
Yodimetri itu yaitu miligreg zat reduktor sama dengan miligreg zat oksidator atau miligreg sampel sama dengan miligreg larutan baku. Itu ini apa namanya ke ininya apa namanya cara perhitungannya. Kemudian ini langsung ya, kita langsung latihan supaya tidak terputus. Langsung saya berikan latihan. Nanti silakan dipelajari. Ini sudah Bu Yuli kerjakan, sudah ini dan ini sudah bisa bagaimana caranya nanti ya. Jadi 10 injeksi natrium tiosulfat yang diukur seksama ditambah HCl encer hingga pH sama dengan 7. Diencerkan dengan air secukupnya hingga lebih kurang 20 mili. Kemudian dititrasi menggunakan indikator kanji dan memerlukan 40 mili iodium 0,1 N. Nah, ini kuncinya. Ketika dititrasi memerlukan 40 mili iodium 0,1 N dengan Mr natrium tiosulfat 5H2O 248. Berapa kadar Na2S2O3 terdapat dalam injeksi tersebut? Nah, ini pelan-pelan kita ini kan ya. Reaksinya natrium tiosulfat ya. Ini larutan ini untuk membakukan I2. Ini pada pembakuan natrium tiosulfat ditambah I2 ya membentuk salah, bukan pembakuan ini penetapan kadar di mana larutan bakunya adalah natrium tiosulfat ya. Ini penetapan kadar larutan bakunya natrium tiosulfat. Bereaksi dengan I2 membentuk 2 NaI dan natrium eh, Na2S4O6. 2 mol natrium sulfat setara dengan 1 mol I2, betul ya, 2 mol setara dengan I2. Tapi juga setara dengan 2 gram atom. I2-nya ada berapa? Dua gram atom, maksudnya 2 gram 1 mol, tapi ada 2 atom. I2 sehingga valensi natrium sulfat sama dengan 2 2 sama dengan 1 valensinya ya. Nah, sudah valensi sama dengan 1, maka miligreg Na2S2O3 sampel sama dengan miligreg I2 baku. Nah, baku tambah sampel. Ingat ini adalah titrasi langsung, sehingga rumusnya lebih sederhana. Ya, ini miligreg natrium sulfat atau sampel sama dengan miligreg I2 larutan baku. Miligreg natrium sulfat sama dengan miligreg I2-nya berapa? V kali N dari I2. V-nya tadi, I2 nih kuncinya, memerlukan 40 mili iodium 0,1 N tadi, berarti 40 mili kali 0,1 N, sama dengan 4 miligreg. Jadi I2-nya ada 4 miligreg. Dah berhenti di situ ya. I2, jadi miligregnya I2 ada 4 miligreg. Kemudian kita kan mau mencari tadi berapa kadar. Tadi berapa kadar dari natrium tiosulfat. Oke, kita sekarang ke sebelah kiri. Tadi sebelah kanan udah ketemu 4 miligreg. Sekarang ke sebelah kiri. Miligreg natrium tiosulfat. Milimol kali bilangan valensi natrium tiosulfat. Jadi miligreg itu sama dengan milimol kali bilangan valensi dari natrium tiosulfat. Milimol diuraikan lagi jadi apa? Miligram per mr. Milimol itu miligram per mr kali bilangan valensi. Sehingga miligram sama dengan, kita cari miligram sama dengan bilangan valensi turun, mr naik. Jadi 4 kali mr bagi bilangan valensi. Nah, kemudian miligram natrium sulfat sama dengan 4 kali mr dibagi bilangan valensi. Ini miligram natrium sulfat sama dengan 4 kali mr dari natrium sulfat 248 dibagi bilangan valensinya 1. Maka ketemu 992 miligram. Itu hitungannya. Ya. Terus prosen kadar natrium tiosulfat berapa? Nah, prosen kadar natrium sulfatnya kan ada 992 miligram.
itu per 10 mili. Loh Bu Yuli kok per 10 mili dari mana? Ini loh di depan. 10 mili injeksi natrium tiosulfat yang kita literasikan nih 10 mili diencerkan, ya toh? Nah, ini yang kita literasi. Jadi yang kita hitung ini adalah dalam 10 mili. Padahal prosen itu dalam B per V itu dalam 100 miligram per 100 mili. Maka 992 miligram per 10 mili ini jadikan per 100 mili. Naik bawah di pengke 10 dari 100 mili. Maka yang atas juga di pengke 10 dari 990. Jadi 9.920 miligram. Tuh ya. Ini 10 mili pengke 10 dari 100. Ini 992 miligram dari 9.920 miligram. Selanjutnya 9.920 miligram itu dijadikan gram. Karena kadar itu satuannya dalam gram per 100 mili. Ya, gram per 100 mili itu persen kadar. Maka 9.920 tadi jadikan gram menjadi 9,920 gram per 100 mili. Nah, gram per 100 mili ini menjadi sebutan lainnya adalah prosen B per V. Sehingga prosennya sama dengan 9,92% B per V. Selesai ketemu. Itu ya. Jadi ini saya kasih tanda merah ya biar kelihatan. Nih. Nah, jadi ketemunya kadarnya 9,92% B per V. Jadi kadar natrium tiosulfat 5,2 yang terdapat dalam injeksi tersebut adalah sebesar 9,92 ya. Eh, nah, ini jadi sebentar saya kok lupa nggak membesarkan. Nah, ini ya, jadi ketemunya 9,92%. Oke, tadi belum saya besarkan, saya ulang sedikit. Ini 10 injeksi. Jadi yang kita titrasi itu 10 mili ya. Nah, prosen adalah gram per 100 mili. Ingat itu. Nah, ini tadi dari sini ketemu ketemu apa dah eh, ketemu apa namanya bilangan valensinya 1. Kemudian rumusnya adalah miligrek. Rumus awal saya kasih tanda rumus. Rumusnya miligrek. Nah, ini adalah rumusnya. Tak merah semua aja, tak tebelin. Nah, nah ini ya. Miligrek natrium disulfat sama dengan miligrek I2. Nah, miligrek Na2SO3, ini miligreknya diurai yang I2. Ya, ketemu 4 miligrek. Nah, miligrek natrium tiosulfat itu sama dengan milimol kali bilangan valensi. Miligrek sama dengan milimol kali bilangan valensi. Ya, kemudian milimol diurai lagi sama dengan miligram. Ya, ya. Makasih. Makasih ya. Nah, makasih Bule. Maaf ini apa ada iklan lewat. Maaf. Ya, jadi ini milimol bilangan valensi natrium sulfat sama dengan 4 miligrek ya. Milimol kalau diurai sama dengan miligram per mr. Ya, miligram per mr kali bilangan valensi ini milimol jika diurai menjadi miligram per mr.
kali bilangan valensi. Nah, kita kemudian cari miligramnya. Miligram sama dengan 4 kali mr dibagi bilangan valensi. 4 mr-nya yang ini per jadi naik 4 kali mr dibagi bilangan valensi. Sehingga, nih, miligram natrium tiosulfat 4 ya, mr-nya tadi 248 dibagi bilangan valensinya 1. Ketemu 992 miligram. Ya, itu. Ini perlu saya ini kan sebentar. Tak kasih kata-kata ya. Sudah nggak bisa ada kata-kata, sudah penuh. Sembilan, ini dalam 10 mili. Nah, kurung dalam 10 mili injeksi ya tak karo gitu aja deh wes se dalam 10 mili injeksi nggak cukup ya nggak sanggup ya udah gini aja wis tadi 10 mili injeksi natrium tiosulfat ya. Jadi 992 miligram itu dalam 10 mili injeksi natrium sulfat. Nah, jadinya sekarang jadi miligram kita jadikan dari miligram kita jadikan prosen kadar. Prosen kadar natrium sulfat gramnya kan udah ketemu ya 992 miligram. Terus dalam 100 mili injeksi tadi. Lah, padahal kadar itu dalam per 100 mili, maka ini per 100 mili dikalikan per 100, 10 kali 100 ya dari 10 kali 10 dari 100, 992 ini dikalikan 10 jadi 9920. 9.920 miligram per 100 mili. Nah, kemudian jadikan gram. Dibagi 1000 miligramnya menjadi 9,920 gram per 100 mili V per V ya membentuk ini sehingga ini gram per 100 mili sama dengan prosen B per V. Nah, 99 sehingga ketemu 9,92% dalam B per V. Jadi kadar natrium tiosulfat itu terdapat dalam injeksi tadi sebesar 9,92% B per V. Itu ya, itu segitu. Itu tadi, eh, nah ini tadi terus perhitungannya seperti itu. Kita lanjut ini contoh iodimetri. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ini contoh iodimetri, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini ada catatan prosen B per V sama dengan gram per 100 mili ya. Bagi mungkin yang masih belum paham nanti bisa ini dipelajari. Kita lanjutkan ya, ini contoh satu. Titrasi yodometri, titrasi tidak langsung. Sebentar. Sebelum saya lanjutkan titrasi yodometri, apakah ada yang mau bertanya? Belum. Belum. Oh, oke. Belum apa ada? Silahkan, silahkan. Ya, Mas Udin. 10 mili. Yang dititrasi 10 mili. Ya. Kita lihat soalnya tadi. Ini. 10 mili. Ya, yang diinjeksi. Jadi 10 mili ini diambil tambah HCl pada pH ini, terus tambah 20 mili, bla bla bla, terus dititrasi memerlukan natrium tiosulfat 40 mili, memerlukan yodium 40 mili 0,1 N. Ya, lanjut. Terus, mm-mm. Iya, jadi gini, gitu. Kalau ini tadi kan dalam 10 mili. Kalau soalnya
tadi 20 mili, ya ini 20 dikalikan 100. Karena gram per 100 mili, persen B per V sama dengan gram per 100 mili. Jadi diarahkan 100 mili, maka ini dikalikan 5. Kalau 20 ya kalikan 5 menjadi ini. Kalau ya, maka 992 miligram juga dikalikan 5. Ya. Terus habis itu dijadikan gram. Jadikan gram, tak dari miligram jadi gram. Kalau udah gram, nah gram per 100 mili itu berubah menjadi persen B per V. Gram per 100 mili jadi persen B per V. Otomatis jadi satuan itu. Ya, ini terus ini 39,92 sudah ketemu. Begitu. Kalau kalau misalnya 20 mili ya dikalikan 5 semua. Bawah dikalikan 5, atas kalikan 5 gitu. Oke. Ye, ada yang lain bertanya? Belum? Halo. Oke, Belum, belum. ya, kalau belum ada ya, kita lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke titrasi iodometri. Titrasi tidak langsung. Nah, ini akan berbeda lagi. Tidak langsung. Tadi kan titrasi langsung. Ini titrasi tidak langsung. Titrasi dilakukan terhadap zat oksidator. Zat dengan potensial oksidasi lebih besar dari I2 dan I negatif ya. Misalnya CuSO4. Larutan baku natrium tiosulfat. Di sini kalau tadi yodimetri larutan bakunya yodium, pada titrasi iodometri maka larutan bakunya adalah ini. Sebentar saya kasih aja ya, warna yang lain supaya kelihatan tuh ya. Ya, larutan bakunya natrium sulfat bersifat sebagai reduktor. Maka sampelnya mesti bersifat oksidator. Contohnya CuSO4 maka sifatnya oksidator. Nah, pada titrasi iodometri digunakan cara titrasi tidak langsung. Ya, ini tidak langsung. Iodometri adalah titrasi terhadap iodium bebas ya, yang terdapat dalam dalam larutan menggunakan larutan baku natrium tiosulfat. Jadi disebut sebagai titrasi tidak langsung karena larutan bakunya tidak langsung bertemu dengan sampel, harus diperantarai zat lainnya. Jadi ada zat perantaranya. Ya, sampel akan bereaksi dengan Ki. Jadi misalnya tadi ya sampelnya akan CuSO4 akan bereaksi dengan Ki dulu. Kemudian menghasilkan I2. Nah, kemudian ketika CuSO4 bereaksi dengan Ki menghasilkan I2. Nah, I2 baru bereaksi dengan natrium tiosulfat. Gitu ya. Jadi bukan langsung yang dititrasi misalnya CuSO4 atau ditirasi pakai natrium tiosulfat tidak. Natrium tiosulfat tidak ketemu langsung pada sampel tetapi hasil reaksi dengan sampel tadi baru ketemu natrium tiosulfat. Nah, oksidator atau sampel ditambah larutan Ki berlebihan maka akan mengoksidasi iodida. Nah, sebentar berlebihan di sini perlu saya anu terus tebalkan di sini. Ini menjadi perhatian. Ya. Nah, oksidator sampel ditambah Ki. Berlebihan ditambah larutan Ki berlebihan. Artinya nanti sampel itu bereaksi dengan Ki berlebih, Ki-nya melimpah lebih sampai sampelnya habis. Setelah sampelnya habis, karena K- Ki tadi eh, apa berlebihan, maka akan mengoksidasi iodida sehingga nanti iodidanya lepas, I2-nya menjadi lepas, ya. Iodium yang dilepaskan tadi setara dengan jumlah oksidator atau sampel. Jadi iodium yang dilepaskan akan sama jumlahnya dengan oksidator atau sampel. Nah, kemudian dititrasi dengan larutan baku natrium
tiosulfat. Jadi seperti itu. Jadi nanti yang apa namanya itu ya dilepaskan terus nanti sampel tadi oksidata atau sampel tadi dititrasi dengan larutan baku tiosulfat itu apanya sisa. Maksudnya jadi yodium yang tersisa itu jumlahnya setara maksudnya ya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau titrasi dengan titrasi pada pembakuan ya, pembakuan larutan natrium tiosulfat pada pembakuan. Bentar, ini kok ada penggarisnya. Nah, titrasi pada pembakuan larutan natrium sulfat dalam titrasi odometri, endpoint ditandai dengan warna biru hilang. Oke, warna biru hilang. Tapi ada beberapa warna yang terjadi. Pertama, sampel tambah KI, kemudian diasamkan. Boleh H2SO4. Biasanya pakai H2SO4. Warnanya merah tua, merah coklat, merah teh. Kalau saya bilang, Bu Yuri bilang, coklat merah teh. Ya, coklat merah teh dititerasi ini sebelum dititerasi. Kemudian dititerasi dengan natrium tiosulfat, maka akan berubah menjadi warnanya kuning jerami. Atau ada yang menyebut kuning jerami, ada yang menyebut kuning kenari, atau kuning jerami. Ada yang nyebut kuning extra jos kalau kita ya. Oh, tak extra jos yang suka minum saya juga belum pernah melihat ekstra apa saya belum pernah minum ekstra jos cuman saya pernah melihat orang minum warnanya seperti itu kuning jerami atau ekstra jos kemudian kalau sudah kuning baru ditambah amilum kalau ditambah amilum berubah menjadi biru ya nah ketika biru inilah kemudian dititrasi lanjut dengan natrium sulfat sampai warna biru hilang bening ya kalau pada pembakuan larutan natrium tiosulfat itu menjadi bening. Ini seperti ini. Itu adalah pembakuan proses titrasi pembakuan natrium tiosulfat dalam titrasi iodometri. Ya, kalau kalau yang titrasi langsung hanya biru langsung bening. Gitu. Kalau ini muter-muter dulu dari merah coklat, habis jadi kuning, habis jadi biru, habis jadi baru jadi bening, gitu ya. Itu pembakuan larutan natrium sulfat. Ini analit itu sampel ya, ini sampel tambah 2 I negatif menjadi I2 plus reduktor. Nah, I2 inilah yang dititrasi oleh natrium sulfat ya. Titrasi titrasi dilakukan dalam suasana asam, HCl pekat bisa atau H2SO4 ya. Jika titrasi dilakukan dalam larutan alkali atau basa, reaksi dari yodium ya OH negatif menghasilkan ion hipoiodit yang akhirnya menghasilkan iodat. Sehingga apabila ini terjadi maka kekuatan oksidasinya lebih kuat daripada yodium. Selanjutnya kalau itu terjadi maka akibatnya ini akan mengganggu, ya, menyulitkan perhitungan. Jika itu tadi ya menjadi yodat skala itu ya, itu. Nah, oleh karena itu pada metode yodometri tidak pernah dilakukan dalam larutan basa kuat ini tadi jika titrasi dilakukan dalam alkali atau basa, maka intinya dia akan menyulitkan dalam perhitungan. Karena hasil reaksinya berbeda, menyulitkan dalam stokiometri, perhitungan kuantitatif. Nah, oleh karena itu, pada metode yodometri tidak pernah dilakukan dalam suasana basa, tetapi dalam suasana asam. Ya, titrasinya dilakukan dalam suasana asam. Ini yang Yoda tadi. Oh, ini saya kok kayak kebalik yang ngasih ngasih ini. Oke, oke. Jadi ini harusnya persamaan reaksinya yang ke atas ya.
persamaan reaksinya harusnya ke atas. Ya, bentar. Ini saya, nah, ini harusnya ada di sini. Ya. Oke, nanti aja ya saya betulkan. Ini harus saya keliru ini. Nanti akan saya betulkan sebelum saya kirim. Ini reaksi ini harusnya di bawahnya ini. Ya, terus ininya di bawah. Ini komentar ini yang di bawah. Ya, nanti akan saya betulkan sebelum saya kirim ya. Nah, ini contoh pembakuan natrium sulfat ini ya. A, B, C, D. Coklat merah tadi sudah ya. Ini aja jejer aja. Coklat merah, coklat merah teh menjadi kuning kenari. Ini masih kurang ya. Ukuran Bu Yuli ini masih kurang. Kuningnya masih kurang. Ini masih kuning oranye. Harus kuning kenari atau kuning jerami. Kuning gitu. Tadi kan kayak gini toh. Nah, kuningnya seperti ini. Tadi kuningnya seperti ini. Nah, jadi kuningnya seperti ini ya. Tapi ini kuningnya, nah masih oranye. Tapi ada kuning ya. Nah, jadi literasi pembakuan natrium sulfat secara iodometri yang diperhatikan dari gambar tadi mula-mula lautan berwarna coklat merah teh, kemudian dititerasi sampai berwarna kuning kenari atau kuning jerami, kemudian ditambah amilum larutan menjadi berwarna biru. Dititerasi dengan larutan natrium sulfat sampai warna biru hilang. Itu ya. Jadi latar merah coklat, dititerasi sampai kuning kenari, tambah amilum jadi biru, kemudian dititerasi sampai warna biru hilang. Tuh. Sedangkan kalau pada penetapan kadar ya, literasi penetapan kadar CuSO4 pada iodometri, perhatikan gambar di bawah ini. Oh, ini larutan tembaga sulfat ya atau CuSO4. Oke, ini saya tambahi. Ini CuSO4. Ya, eh, itu CuSO4. Ya, ya, itu larutan CuSO4, kemudian tambah terus ini adalah indikator amilum dan larutan asam sulfat pekat ya. Ini persiapan, masih dalam persiapan. Oke. Kemudian mula-mula jadi larutan CuSO4 tadi kalau sudah ditambahi asam sulfat pekat gitu ya, dia akan berubah menjadi nih warna coklat jamu. Mula-mula warna larutan coklat jamu ini ya, coklat jamu yang kiri. Kemudian dititerasi dengan larutan baku natrium sulfat sampai warnanya kuning beras kencur. Nah, sudah bayangin coklat jamu yang coklat, terus habis itu dititerasi sampai warnanya seperti kuning beras kencur. Nah, kalau sudah kuning beras kencur ditambah amilum 2 mili. Warnanya menjadi biru seperti ini, biru campur kekuningan seperti itu ya. Tambah 2 mili indikator amilum, warna menjadi biru. Kemudian dititerasi dengan natrium tiosulfat sampai warna birunya hilang, membentuk warna krem susu ya, krem susu seperti itu. Nah, itu pada penetapan kadar. Ini penetapan kadar untuk iodometri ya, untuk iodometri seperti itu. Kalau pada yodimetri sama, pembakuan ya warna biru jadi bening, untuk penetapan kadar juga demikian dari biru menjadi bening. Kalau ini biru
Terus habis itu jadi susu. Jadi ini perubahan warna juga empat ya. Coklat merah, coklat jamu. Habis itu jamu beras kencur. Habis itu jadi warna menjadi biru seperti ini. Kemudian menjadi eh, anu apa nama warna biru hilang. Jadi susu coklat krem susu seperti itu. Jadi kalau diuraikan, literasi penetapan kadar CO4 secara iodometri, perhatikan gambar di atas, mula-mula larutan CO4 berwarna biru, ditambah Ki, ditambah asam asetat, tambah aquades menjadi berwarna coklat jamu. Ini keterangannya ya. Kemudian dititrasi dengan natrium sulfat sampai berwarna kuning beras kencur atau kuning susu ya. Kemudian tambah amilum. Larutan menjadi berwarna biru. Kemudian dititrasi lanjut dengan tiosulfat sampai warna biru hilang. Tuh. Ada 4 langkah dan 4 kali perubahan warna. Gitu ya. Jadi itu apa namanya tadi tentang iodometri. Sekarang kita lihat tentang perbedaannya. Jadi bagaimana perbedaan antara iodimetri dan iodometri. Perbedaannya satu ini larutan bakunya bagaimana? Kita lihat iodimetri larutan bakunya I2 bersifat oksidator. Kemudian iodometri apa larutan bakunya? Natrium tiosulfat sifatnya reduktor. Jadi kebalik-balik ya. Kalau iodimetri larutan bakunya bersifat oksidator, iodometri reduktor. Kemudian sampelnya bersifat nama sampel itu kalau iodimetri itu sampelnya reduktor sifatnya. Contoh vitamin C. Yodom, kenapa reduktor? Iya, wong larutan bakunya oksidator. Maka sampel harus reduktor. Nah, larutan natrium tiosulfat itu bersifat reduktor, maka sampelnya CuSO4 bersifat oksidator. Terus nama indikator, iodimetri indikatornya apa? Indikatornya larutan amilum. Iodimetri apa? Sama amilum. Ya, sama-sama amilum. Tetapi perbedaannya ada di penambahan amilum. Penambahan amilum caranya bagaimana? Kalau pada iodimetri diteteskan, dicampur sebelum titrasi dimulai. Sebelum mulai titrasi, tambahkan dulu amilumnya sebelum titrasi untuk iodimetri karena dia titrasi langsung. Tetapi kalau iodometri itu amilum ditambahkan menjelang titik akhir titrasi. Ya, itu perbedaannya. Karena nanti kalau iodometri, kalau di awal titrasi sudah membentuk iod amilum, nanti akan susah eh, apa warna birunya akan susah hilang. Sehingga nanti titik akhir titrasi tidak tercapai. Tidak tercapai sesuai dengan yang seharusnya. Tuh. Kemudian endpoint ditandai dengan perubahan warna. Iodimetri dari bening jadi biru, iodometri dari biru menjadi warna biru hilang, bisa menjadi bening atau bisa menjadi krem susu tadi. Ya, itu yang jelas adalah warna birunya hilang. Itu tadi adalah perbedaan titrasi iodimetri dan iodometri. Nah, itu perbedaannya demikian. Nah, ini tentang indikator. Kalau pada iodometri, indikator yang digunakan adalah amilum, iya. Iod amilum tambah natrium tiosulfat membentuk NaI plus eh, natrium Na2S4O6 tidak berwarna plus amilum itu bersama reaksinya. Indikator amilum diberikan menjelang titik akhir titrasi. Ya menjelang titik akhir hampir titik akhir titrasinya hampir terus ini ditambahkan. Kemudian endpointnya warna biru menjadi warna biru hilang dari warna biru menjadi warna biru hilang. Ya, warna birunya hilang. Nah, sumber kesalahan pada iodometri dan cara pencegahannya itu sumber kesalahannya ada di bakteri Hyoporus. Ini akan menyebabkan terbentuknya belerang ya.
berbentuk belerang. Eh, yang pertama, bioporus itu mempengaruhi larutan baku natrium sulfat. Jadi terjadi perubahan menjadi S2O3, SO3, dua negatif, SO7 ya, dua negatif dan S. Nah, S itu adalah belerang mengendap menyebabkan kekeruhan karena terjadi poloid. Itu. Ya. Nah, cara pencegahannya menggunakan air yang telah dididihkan, ditambah pengawet. Pengawetnya apa toh? Pengawet natrium sulfat itu misalnya kalian titrasi hari ini pembakuan. Terus penetapan kadarnya minggu depan, maka harus ditambah kloroform sebagai pengawet atau natrium benzoat atau merkuri yodida. Supaya nanti ketika kalian mau titrasi lagi menggunakan larutan baku itu masih awet. Atau kalau perlu paling aman ya dibakukan lagi gitu. Kemudian pemberian amilum terlalu awal itu juga akan memberikan kesalahan. Amilum itu akan membungkus iod sehingga sukar dilepas kembali. Ini warna biru menjadi hilang yang saya sampaikan tadi. Warna biru menjadi sukar hilang. Jadi titik akhir titrasi tidak akan tercapai. Nah, terus bila iod terbungkus banyak, maka dapat menguraikan amilum sehingga hasil peruraian mengganggu perubahan warna. Jadi mengganggu titik akhir titrasi ya. Itu yang kedua tentang itu. Yang ketiga, kelemahan indikator amilum itu tidak larut dalam air dingin hingga proses pembuatan harus dibantu dengan pemanasan 5 mila 5 gram dalam 100 mili dilarutkan, dipanaskan, disaring. Sudah jadi amilum. Tetapi syaratnya harus dalam keadaan baru. Nah, terus kompleks iod amilum tidak larut dalam air tuh maka dilakukan penambahan indikator dilakukan pada saat mendekati titik akhir titrasi. Karena ya jika tidak dapat mengganggu penetapan titik akhir titrasi. Itu tadi mengapa kok amilum ditambahkan menjelang titik akhir titrasi. Itu begitu. Nah, kemudian contoh-contoh analisis iodometri, ya, itu saya kasih contoh penetapan angka peroksida goreng curah sawit pada pengulangan penggorengan ikan lele dengan metode iodometri. Jadi penetapan angka peroksida minyak goreng curah sawit pada pengulangan penggorengan ikan lele dengan metode iodometri. Etsa Faramudika Fathur Rahmah 2015 bimbingan saya. Dia dulu pernah menjadi admin seperti Mas Andi, seperti Mbak Nisa gitu ya, menjadi admin di Poltekkes BSI, tapi cukup lama 5 tahun ada, tapi dia begitu menikah maka dia ikut suaminya ke Purworejo ini. Kemudian yang kedua ini penetapan bilangan peroksida. Bilangan peroksida dan angka peroksida itu sama. Minyak goreng sawit dan kelapa pada pengolahan penggorengan ikan lele dengan metode iodometri oleh Dian Stianingrum. Yang membandingkan minyak goreng sawit dan kelapa. Maksudnya minyak kelapa di sini tuh barko ya, minyak barko itu. Kemudian ada perbandingan bilangan peroksida pada beberapa jenis minyak goreng yang digunakan 3 kali penggorengan. Minyak goreng digunakan 3 kali penggorengan ikan lele, metode iodometri oleh Rifai Dwi Nugroho 2015. Pengaruh penyimpanan yang selanjutnya, jadi ini Rifai, Rif, Rifa namanya, Rifa. Rifa, Rifa ini membandingkan beberapa jenis minyak goreng, ada minyak minyak sawit, minyak barko, ada minyak bunga matahari, minyak jagung, dan minyak apa lagi satunya itu saya lupa. Itu dibandingkan. Kemudian pengaruh penyimpanan garam dapur dalam wadah kaca bening dan gelap terhadap kadar yodium dengan metode yodiometri Amalia Fauzia Rohmah 2018. Ini contoh-contoh penggunaan dalam penelitian yodiometri bisa anu dengan seperti ini, terus juga yodimetri. Itu ya, nanti silahkan Mas Mbak mau penelitian yang seperti apa, monggo silahkan. Ini adalah saya contoh yang analisa obat dan makanan ya, banyak yang bisa kita gunakan untuk itu.
Nah, kemudian perhitungan iodometri sama miligrek zat oksidator sama dengan miligrek eh, natrium tiosulfat atau sampel ya miligrek sampel sama dengan miligrek larutan baku. Rumusnya sama, tetapi teknisnya berbeda. Kita lihat contoh ya. Contoh 0,250 gram hidrargiri subkloridum. Maksudnya HgCl2 ya, Hg2Cl2 0,25 gram. Ditimbang seksama dimasukkan ke dalam iodine flask. Sudah azan, selesaikan dulu soal ini ya. Ditimbang seksama dimasukkan ke dalam iodine flask ditambah 10 mili air. 20 di sini ditambah lagi 25 mili yodium 0,1 N. Ini kuncinya ya, yang berlebihan ini 25 mili yodium 0,1 N dan 10 mili larutan NaI 20%. Iodine flash ditutup, digoyang-goyang hingga reaksi sempurna. Kemudian dititrasi menggunakan indikator 3 mili kanji dan memerlukan 14,5 mili Na2S2O3 0,1 N. Perhatikan di sini ada dua kunci ya. Ada 10 mili, ini 25 mili yodium 0,1 N, ini yang berlebihan. 25 mili yodium 0,1 N berlebihan bereaksi dengan, jadi di sini bereaksi dengan sampel. Sampai sampel habis. Lah yang tersisa I2 ini nanti akan bereaksi dengan 14,5 mili natrium tiosulfat 0,1 N. Berapa persen kemurnian Hg2Cl2 MR Hg2Cl2 471 tersebut ya? Berapa persen? Nah, itu. Coba kita lihat ya. Hmm. Nah, jadi caranya bagaimana? Maka ini ingat, ini iodometri dan ini adalah titrasi tidak langsung. Ini adalah titrasi tidak langsung ya. Tadi titrasi langsung. Nah, ini titrasi tidak langsung itu biasanya ada ini seperti ini. Ada 25 mili yodium 0,1 N dan ada 14,5 mili natrium disulfat 0,1 N. Kita lihat persamaan reaksinya. Hg2Cl2 plus I2 tambah 6 NaI ya menjadi Na2HgI4 dua kali plus 2 NaCN. Kemudian I2 plus 2 Na2S2O3 menjadi 2 NaI plus Na2S4O6. Perhatikan, 1 mol Hg2Cl2 setara dengan 1 mol I2. Ya, setara ya. 1 mol dengan 1 mol. Tetapi hati-hati dengan setara dengan 2 gram atom I2. I2-nya ada 2 gram atom. Maka valensi Hg2Cl2 sama dengan 2 dibagi 1 sama dengan 2. Ya, tuh. Kemudian sama rumusnya ya. Bentar, ini rumusnya saya tak tabelin dulu supaya rumusnya ini bisa nggak saya pindah ke situ. Nah, bisa. Nah, ini rumusnya miligrek. Ini rumusnya yang digunakan ya. Nah, ini saya ini kan ke sini. Hmm. Nah, ini rumusnya saya ini kan tebal dulu. Nah, ini adalah rumusnya ya. Rumus umumnya ini. Ya. Yang satu, yang saya ini adalah rumusnya. Rumus itu tadi, maka miligrek Hg2Cl2 miligrek Lb1 larutan baku pertama dikurangi miligrek larutan baku kedua. Yang pertama tadi bereaksi banyak dengan sampel, ya. Yang berikutnya
Berikutnya adalah eh, bereaksi dengan yang sisa. Ini miligrad Hg2Cl2 sama dengan ini ya. V1 kali S1I2 dari I2 dikurangi V kali N dari natrium tiosulfat. Ini ya, ini saya kecilin dikit nih. Nih saya kecilkan ini ya. Ini, nah supaya kali oke, se. Ini, bentar saya. Nah, ini ya sudah begini ya, sudah cukup kelihatan. Nanti saya rapikan. Miligrak Lb1 ini V1N1 dari I2, V2 kali N, V kali N dari natrium sulfat. Yang pertama dilihat nanti ya, 25 mili kali 0,1 N dikurangi 14,5 mili kali 0,1 N. Di soal udah ada semua. Tadi saya bilang ini kuncinya. 25 mili yodium 0,1 N dan ini 14,5 natrium tiosulfat 0,1 N ya. Nah, ini sudah dikalikan 25 kali 0,1 N menjadi 2,5 miligrad. Dikurangi 1,45 miligrad. Jadi ketemu 1,05 miligrad. Ya, ketemu terus. Nah, sehingga di sini miligrad Hg2Cl2 sama dengan 1,05 miligrad. Sama seperti tadi, miligrad di sini sama dengan milimol ya kali bilangan valensi. Ya, yang 1,05 kan sudah ketemu nggak berubah jadi dia diem aja. Ini yang kita ubah sebelah kiri ganti. Nah, kemudian milimol sama dengan ini milimolnya sama dengan bilangan valensinya pindah ke bawah 1,05 bagi bilangan valensi. Milimol Hg2Cl2 sama dengan 1,05 bagi 2. Valensinya kan 2 tadi ya. Di depan dibagi 2 sehingga milimol Hg2Cl2 sama dengan 0,525 milimol. Ingat, milimol sama dengan apa? Milimol sama dengan miligram dibagi mr. Ini diuraikan lagi miligram jadi mr, maka sama dengan ini milimol tetap. Maka miligram Hg2Cl2 sama dengan 0,525 kali mr. Itu ya, kali mr, pindah ke kanan. Nah, kemudian miligram Hg2Cl2 0,525 kali mr dari Hg2Cl2 yaitu 471. Sehingga ketemu 247,3 miligram. Ingat, satuannya masih miligram. Nah, kemudian kita cek soal lagi. Tadi berapa yang di mula-mula yang diikutkan titrasi tadi adalah 250 miligram dari Hg2Cl2 atau tadi 0,250 gram. Jadikan miligram menjadi 250. Maka kemurnian atau kadar Hg2Cl2 adalah 247,3 miligram. Ini dibagi 250 miligram yang soal tadi dicek ya nanti ya. Kali 100%. Maka ketemu 98,92%. B per B karena ini gram-gram. Maka ini B per B. Jadi kemurnian atau kadar Hg2Cl2 adalah 98,92% B per B. Itu ketemu. Begitu. Ya. Nah, ini karena sudah apa? Udah maghrib, monggo. Nanti silahkan nanti dipelajari lagi. Nanti saya perbaiki sebentar. Nanti saya biar rapi. Nanti terus saya kirimkan. Ya, ini nanti silahkan dibaca ulang, diperhatikan, terutama untuk yang hitungan ya. Nah, terus oh ini tidak sudah saya apa? Dua contoh sudah apa namanya? Cukup, udah selesai.
mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa difahami. Kira-kira ada pertanyaan? Monggo, masih ada waktu, masih ada waktu sebenarnya 15 menit, cuman kita udah azan ya. Tapi tidak apa-apa. Monggo kalau yang ada mau bertanya, silakan. Oh ya, sudah Mar. Karena memang untuk pekan depan, insya Allah saya usahakan sebelum jam 2 atau maksudnya s- paling sore kita mulai jam 4 ya untuk minggu depan. Untuk saat ini tadi memang betul-betul kredit tadi, jadi Bu Yuri agak telat juga saya nyampe rumah. Oke, begitu ya. Terima kasih. Apa kuliah pada sore hari ini kita sudah mendapatkan dua materi, dua kali pertemuan. Mudah-mudahan ini semua bisa difahami. Jika belum nanti bisa apa namanya bisa dipelajari, boleh bertanya. Nanti Bu Yuli ada waktu akan saya jawab. Mungkin itu dulu, dah. Eh, Bisa kita tutup kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih juga untuk ininya ya, pollingnya Mas Udin. Terima kasih juga ya. Terima kasih untuk semuanya. Saya tutup ya. Sarnya, Bu Yuli izin keluar.